Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pemrograman web dengan menggunakan framework kode Igniter. Ya, pada video sebelumnya telah kita lihat bahwa ketika kita mengakses base URL atau localhost 8080, maka yang dijalankan di sini adalah controller home dengan kemudian metode index. Pengaturannya ini terdapat di file root ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita mengakses base URL-nya, maka yang dipanggil adalah metode home dan metode index. Di controller home metode index ini akan memanggil file dari view, yaitu file welcome message. File inilah yang ditampilkan ketika kita mengakses base URL-nya atau controller home method index ya. Nah, sekarang kita akan coba mengganti nilai dari method index. Yang sebelumnya kita akan menampilkan file welcome message dari view. Misalnya saya pakai echo, kemudian saya ingin menampilkan misalnya hello world. Saya save. Oke, kita lihat ketika kita akses, maka yang tampil adalah tulisan hello world ya, bukan lagi welcome message. Sekarang kita lihat bahwa di sini sama ya, kalau saya ketikkan home kemudian slash index. Berarti dapat kita simpulkan bahwa penulisan segmen URL di kode Igniter itu adalah segmen pertama ini adalah controller dan segmen kedua ini adalah nama method. Sekarang kita coba. Di sini saya buat metode baru. Misalnya dengan nama coba. Di sini saya cetak saja string dengan nilai, misalnya ini adalah controller coba method controller home method coba. Oke. Save, kemudian saya panggil controller home method coba. Oke, ya, semuanya belum. Oke, kita ulangi ya. Jadi muncul ketika kita memanggil controller home method coba, maka yang muncul adalah ini controller home method coba ya, dari sini. Oke. Sekarang kita coba membuat controller baru di sini. Jadi kita buat file baru dengan nama misalnya tes.php ya. Jadi ketika kita membuat controller, usahakan menggunakan huruf kapital di depannya ya. Untuk isinya kita ambil dari sini saja. Tinggal di copy paste, kemudian jangan lupa kita mengganti nama kelasnya ya. Kemudian ya, misalnya di sini index. Jadi ketika kita mengakses controller test method index, maka kita akan menampilkan teks tulisan ini adalah metode
Ini adalah controller test method index. Ya, oke, kita save. Saya coba jalankan controller test method index. Kurang titik komanya. Ya, oke. Method index ini juga bisa kita tidak tuliskan di segmennya, jadi cukup tes. Ya, jadi sama. Jadi ketika kita akses controller test, yang pertama dijalankan itu adalah method index. Ini sebenarnya bisa kita manipulasi di rootnya. Misalnya di sini ada metode about, ya, about. Misalnya di controller test ada metode about. Nama saya adalah seperti ini. Jadi ketika saya mengakses tes, kemudian metode about, muncul ya, nama saya adalah Mahfud. Misalnya saya ingin ketika saya mengakses controller test, saya ingin langsung ke defaultnya itu about, bukan di index. Ini bisa kita manipulasi di rootnya tadi, ya. Jadi ketika ada akses ke metode, ke coba, ya, ke tes, maka dia akan memanggil controller test method about. Seperti ini. Kita coba. Jadi ketika tes, kita manipulasi, defaultnya itu bukan index, tetapi adalah method about. Seperti itu. Kemudian pada root kita juga dapat membuat akses secara closure. Misalnya seperti ini. Ketika ada yang membuat jalur ke halaman misalnya localhost 8080/about, maka kita dapat langsung membuat function di dalamnya, ya. Function, misalnya ini halaman about. Oke. Padahal about ini kan tidak ada controller yang kita buat. Bisa kita cek di sini. Di sini tidak ada controller about. Tetapi kalau kita akses, ya, muncul ini halaman about. Padahal bisa kita lihat bahwa di sini tidak ada controller about yang kita buat, ya. Di controller juga kita bisa membuat sebuah parameter. Jadi misalnya segmen selanjutnya itu adalah parameter. Misalnya saya tuliskan di sini Mahfud /Kartika, ya. Maka ini adalah metode parameter pertama, ini adalah parameter kedua. Jadi untuk membuatnya, ya, untuk membuat bisa seperti ini. Misalnya di sini saya masukkan nama, ya. Jadi saya bisa
panggil parameternya, saya ganti kutip. Kita pakai kutip 2 supaya bisa interpolasi di sini. Oke ya. Jadi apapun nilai yang saya masukkan di parameter pertama ini akan disimpan di sini. Ya, misalnya Kartika. Oke ya. Jadi ini adalah nilai dari parameter yang dimasukkan melalui URL. Jadi kalau misalnya ada 2 parameter, misalnya umur saya adalah umur, ya. Oke. Dalam pembuat parameter sebaiknya kita memasukkan nilai default di sini. Kenapa? Karena misalnya di sini saya tidak masukkan nilai default, maka dia akan otomatis meminta harus ada parameter yang dimasukkan lewat URL. Ketika kosong seperti ini, maka muncul error, ya, karena dia harus ada parameternya nama dan umur. Misalnya Mahfud 20 misalnya, ya. Jadi harus ada parameter. Jadi supaya tidak error, kita harus memberikan nilai default di sini. Ya. Jadi kalau walaupun ini kosong, tetap tidak error, ya, walaupun nanti hasilnya di sini tidak ada, ya, 0. Tadi nilai defaultnya, kemudian nama juga tadi nilai defaultnya adalah string kosong. Oke. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan base URL, ya. Nah, jadi misalnya kita mempunyai sebuah variabel yang dapat diakses oleh semua controller di dalamnya. Nah, di sini kita bisa buatkan variabel, misalnya this kota sama dengan Makassar, ya. Nah, jadi ketika saya ingin mengakses data ini, misalnya di sini, saya tinggal dipanggil. Kita coba tes slash, ya. Oke. Ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena bisa kita lihat di sini bahwa kelas tes ini adalah pewarisan dari kelas base controller, sehingga semua properti yang ada di base controller ini dapat kita gunakan di dalam turunannya, ya, baik di tes maupun di home. Nah, kita coba di sini. Kita coba, misalnya di sini saya panggil $this kota, ya, di sini, tapi ini harus kita ganti pakai kutip 2, ya, supaya dia bisa interpolasi data. Jadi jika kita ingin menggunakan interpolasi data, jangan lupa kita harus menggunakan kutip 2. Di home, home,
muncul ya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.